180 menit menuju Piala Dunia. Pengumuman resmi drawing grup ronde 4. Indonesia satu grup dengan negara ini. Pada Rabu 17 Juli 2025, Bukit Jalil, Malaysia menjadi saksi momen bersejarah dalam perjalanan sepak bola Asia. Federasi Sepak Bola Asia AFC resmi menggelar undian babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebuah tahap penting yang hanya menyisakan 6 negara terbaik dari fase sebelumnya. Momen ini bukan sekedar seremoni, melainkan titik krusial yang menentukan arah perjuangan menuju panggung sepak bola terbesar di dunia. Satu hal yang paling menyita perhatian publik Indonesia adalah, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Timnas Garuda berhasil menembus babak keempat kualifikasi. Prestasi ini langsung disambut euforia di tanah air, mulai dari media nasional, pengamat sepak bola, hingga fans setia yang memenuhi media sosial. Namun perjalanan belum berakhir. Hasil undian menempatkan Indonesia di grup B bersama dua kekuatan elit dari kawasan Timur Tengah, yakni Irak dan Arab Saudi. Keduanya merupakan langganan turnamen besar, dengan Arab Saudi tercatat sebagai wakil Asia yang rutin tampil di Piala Dunia, dan Irak yang sedang menunjukkan kebangkitan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, grup A tak kalah sengit, diisi oleh Qatar, sang juara Piala Asia 2023. Uni Emirat Arab dan Oman, grup ini dianggap sebagai grup yang tak kalah kompetitif. Banyak pengamat menyebut bahwa tak ada lagi lawan yang mudah di tahap ini. Seluruh peserta adalah negara-negara dengan struktur sepak bola yang mapan dan investasi besar dalam pengembangan pemain. Pembagian grup ini sekaligus membuka kembali diskursus soal kesiapan Indonesia bersaing di level tertinggi Asia. Apakah euforia dan pencapaian sejauh ini cukup untuk menjadi modal bersaing? Ataukah Garuda justru akan tampil mengejutkan dan mematahkan prediksi banyak pihak? Hasil undian yang menempatkan Indonesia di grup berat tentu langsung memancing perhatian publik, terutama bagaimana reaksi sang pelatih kepala, Patrick Kluivert, sosok yang kini menjadi sorotan utama dalam proyek besar Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Sebagai mantan striker legendaris Belanda dan ex-asisten pelatih tim nasional negeri kincir angin, Kluivert bukan nama asing di pentas sepak bola dunia. Pengalamannya menangani pemain-pemain top Eropa kini diuji dalam medan yang sangat berbeda, mengantar Indonesia menembus Piala Dunia pertama dalam sejarah. Menanggapi hasil undian, Kluivert tidak menampik bahwa grup B adalah tantangan besar. Kita tahu kualitas Irak dan Arab Saudi. Mereka punya sejarah panjang, pengalaman di turnamen besar, dan pemain-pemain yang secara fisik dan taktik sangat kuat. Tapi kami di sini bukan untuk menjadi pelengkap. Kami akan memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Namun di balik pernyataan optimis itu, tekanan perlahan mulai terasa. Publik kini menyematkan ekspektasi tinggi kepada pelatih asal Belanda tersebut, mengingat performa apik Indonesia di ronde sebelumnya yang sukses menyingkirkan tim-tim kuat seperti Cina dan Bahrain. Selain itu, muncul pula tantangan dalam hal konsistensi dan adaptasi pemain. Meski skuad Indonesia diisi oleh sejumlah talenta yang berkarir di luar negeri seperti di Belanda, Inggris, dan Italia, namun minimnya pengalaman bermain di level elit seperti Arab Saudi atau Irak menjadi catatan tersendiri. Tak hanya itu, atmosfer politik dan rivalitas kawasan Asia Barat yang dikenal panas juga menjadi faktor non-teknis yang bisa memengaruhi mental pemain. Meski demikian, Kluivert tetap yakin. Ia percaya pada filosofi permainan menyerang yang ia bangun, dan ia juga yakin pada kekuatan kolektif skuad muda yang kini semakin matang. Kami tidak hanya akan bermain, kami akan bertarung. Saya ingin tim ini tampil tanpa rasa takut, karena hanya dengan mentalitas itulah kita bisa menantang sejarah, tambahnya.
Kini seluruh mata tertuju pada Kluivert. Apakah ia mampu menjawab ekspektasi dan menciptakan cerita ajaib bersama Garuda? Atau justru tekanan besar ini menjadi tantangan terberat sepanjang karier kepelatihannya? Jawaban itu akan terungkap saat peluit pertama babak keempat ditiup bulan Oktober nanti. Ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bukan hanya soal siapa yang lebih kuat, tapi juga soal siapa yang paling siap. Kompetisi ini akan berlangsung dalam jendela FIFA antara 8 hingga 14 Oktober 2025 dengan 2 grup yang masing-masing diisi 3 tim. Meski jumlah tim sedikit, tekanannya justru jauh lebih besar. Hanya juara grup yang akan otomatis lolos ke Piala Dunia. Format ini menempatkan setiap pertandingan sebagai laga hidup mati. Tak ada ruang untuk kesalahan. Apalagi dengan sistem kompetisi single round robin, hanya 2 pertandingan yang bisa dimainkan setiap tim. 1 kekalahan saja bisa mengubur impian tampil di panggung dunia. Sementara itu, runner-up dari masing-masing grup belum sepenuhnya gugur dari persaingan. Mereka akan saling berhadapan dalam sistem 2 leg, kandang dan tandang. Tim yang menang dari duel ini akan mewakili Asia untuk mengikuti babak playoff antar benua menghadapi wakil dari Konfederasi Afrika, CAF. Namun rute playoff ini dikenal sebagai jalur neraka. Sejarah mencatat bahwa wakil Asia jarang sukses di babak ini karena harus melawan negara-negara Afrika yang secara fisik dan tempo bermain jauh lebih agresif. Artinya menjadi juara grup adalah satu-satunya cara yang relatif aman untuk memastikan tiket ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 2026. Bagi Indonesia, situasi ini memaksa Patrick Kluivert dan staf teknisnya untuk memikirkan skenario terbaik sejak dini. Rotasi pemain, manajemen stamina, hingga simulasi 2 pertandingan berintensitas tinggi dalam waktu singkat menjadi fokus utama dalam persiapan. Lebih jauh, tekanan juga dirasakan oleh negara-negara besar seperti Qatar atau Arab Saudi. Format ini tidak memberi ruang kenyamanan bagi tim unggulan. Bahkan satu hasil imbang bisa berarti kehilangan peluang tampil di Piala Dunia. Dan secara finansial maupun politis, hal itu bisa berdampak besar bagi federasi mereka. Tak hanya dari sisi teknis, AFC juga berharap dengan format padat seperti ini, negara-negara peserta bisa meningkatkan standar profesionalisme tim nasional mereka. Oleh karena itu, keberhasilan lolos tidak hanya ditentukan oleh kualitas pemain, tapi juga kemampuan manajemen tim, ketepatan strategi, dan kekompakan di luar lapangan. Dengan seluruh faktor tersebut, pertanyaannya menjadi semakin kompleks. Apakah Indonesia cukup siap secara mental, fisik, dan taktik untuk menempuh jalur seberat ini? Atau akankah mimpi itu kembali tertunda karena kerasnya sistem kompetisi? Semua jawaban itu akan ditentukan dalam 180 menit yang akan menjadi laga terpenting dalam sejarah sepak bola Indonesia. Perjalanan panjang Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 telah mencapai titik paling menentukan. Dari fase awal penuh keraguan, kini Garuda berdiri sejajar dengan raksasa-raksasa Asia, membawa harapan jutaan rakyat yang selama ini hanya bisa bermimpi melihat bendera merah putih berkibar di panggung dunia. Oktober 2025 bukan hanya soal sepak bola. Ia adalah pertaruhan harga diri, sejarah, dan masa depan. Apapun hasilnya nanti, Indonesia telah membuktikan satu hal, bahwa dengan kerja keras, keberanian, dan mimpi yang tak pernah padam, tidak ada yang mustahil. Tinggal satu pertanyaan tersisa, apakah ini akan menjadi kisah keajaiban sepak bola terbesar dari Asia Tenggara? Kita akan segera mengetahuinya. Kalau kamu percaya Garuda bisa menembus batas dan terbang ke Piala Dunia, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Tulis di kolom komentar,
Menurut kamu siapa pemain kunci Indonesia yang bisa membawa kita ke Piala Dunia? Dan bagikan video ini ke teman-temanmu biar semakin banyak yang ikut dukung perjuangan timnas. Aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan update terbaru seputar timnas Indonesia dan perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Ayo jadi bagian dari sejarah, karena mimpi ini milik kita semua.